I've lived in a world of death. I tried to come home, but I never really arrived. A part of my mind and soul got lost along the way. But my heart was still here, where I was born, where I would defend to the end. This is Desert Eagle. Still no visuals on the 3 missing hikers. NWS has upgraded the storm. What's the status up there? There's a press front building. Where's that volunteer on horseback? He's not on radio. Too much turbulence. We're bringing this bird back in. Too much turbulence. I can't find my wife! Have you seen my wife? Timmy, let's go! I gotta go find her! Timmy! Getting close! Hold tight as you can! Wife got killed on the first wave, husband ran away. Well, we appreciate your help again. Thank you. Meskipun waktu telah berlalu dan membawanya pergi jauh, walaupun wajah itu tidak lagi semuda yang dulu, tulang dan ototnya tidak lagi sekuat masa mudanya, akan tetapi trauma itu masih bertahta di benak seorang veteran perang terhebat sepanjang masa ini. ¿Estás cansado? See, You cannot blame yourself because you can save some people. I heard the news. John Rambo yang sekarang tinggal di Arizona bersama kakak dan keponakannya bernama Gabriela. Untuk menyalurkan hobi dan mengisi waktunya, Rambo menggali terowongan di bawah tanah, di mana dia bisa menyendiri dan merenungi apa yang ada di masa lalu. Rambo sendiri tidak memiliki anak dan istri karena di sepanjang hidupnya dia habiskan di medan perang. Gabriela yang merupakan anak dari kakak iparnya adalah satu-satunya orang yang disayanginya dan dianggap anak oleh Rambo. Sun's setting. I only have about an hour left to ride, okay? why don't you invite him here? What? Okay, cool. Yeah. Yeah, show him the tunnels. Yeah, that'll be fun. Hingga pada suatu malam ketika Gabriela mengajak temannya ke terowongan tersebut, dirinya mendapati telepon dari temannya yang berada di Meksiko bahwa ia telah menemukan ayah kandung Gabriela yang sudah lama menghilang. So how did it go? Everyone had a good time. I need to talk to you about something. Mengetahui Gabriela akan pergi ke Meksiko, Rambo dan nenek pun sangat melarangnya pergi ke sana. Bukan tanpa alasan, ayah Gabriela adalah bukan orang yang baik, di mana ia suka berbuat kasar sehingga membuat ibunya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia hingga ayahnya meninggalkan Gabriela sewaktu bayi. No quiero que veas a ese hombre. Okay. Namun Gabriela yang masih daur muda memilih untuk tetap berangkat ke sana walau mereka tidak menyetujuinya. Setibanya di Meksiko, ia langsung disambut oleh Yuli temannya, orang yang sama yang memberitahu di mana keberadaan ayah kandungnya. You want something to drink? No, I'm okay. I do. Hingga saat dirinya bertemu dengan sang ayah kandung, Gabriela justru menemukan fakta menyakitkan bahwa alasan sang ayah meninggalkan Gabriela dan ibunya adalah karena sang ayah tidak pernah menginginkan mereka berdua. Sang ayah tidak menginginkan Gabriela sama sekali. Mendengar hal itu pun membuat Gabriela sangat teriris hatinya dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun Yuli yang khawatir karena sudah larut malam justru mengajak Gabriela ke sebuah diskotik agar pusingnya hilang.
Namun hal yang tidak diinginkan terjadi ketika seorang pria memperhatikannya yang kemudian memasukkan obat tidur ke dalam intisari gelasnya. Don Miguel. Dicen por ahí que buscas expandir el gabacho. Adegan pun berpindah ke sebuah villa, di mana di sana ada beberapa orang yang merupakan kartel dan polisi korup yang mana mereka memiliki bisnis pengecrotan, di mana mereka mengajak wanita-wanita muda untuk dijadikan budak pengecrotan para pria. Darle sus buenos madrazos. Lléguenle, córranle. Y me las voy a cargar. John! What's the matter? Di sisi lain, sang nenek mendapat telepon dari Yuli yang mengatakan Gabriela menghilang saat mencari sang ayah. Dan tanpa banyak berpikir, Rembo pun langsung ke Meksiko saat itu juga. Rembo yang telah tiba di Meksiko langsung menemui ayah Gabriela dan menanyakan di mana Gabriela berada. Sebagai seorang mantan tentara yang telah membunuh ratusan musuhnya, ternyata Rembo masih memiliki sima atau aura yang mengerikan. Hal itu terlihat dari bagaimana ayah Gabriela nampak diam dan ketakutan setengah mati. Saat Yuli diinterogasi Rembo, terlihat gelang Gabriela dipakai oleh Yuli. Yuli yang mengelak dan terus mencerotos pun diam seketika ketika Rembo menancapkan pisau di atas mejanya. Dan Rembo pun mengancam Yuli bahwa ia akan menghabisi Yuli jika tidak menuruti perintahnya. People know me. I gotta live down here. My world is a lot different from yours. That's the guy, man, on the couch. Hingga Rembo melihat salah satu dari mereka dan mengikutinya. Dan memaksa pria itu untuk menunjukkan di mana Gabriela berada. ¿Dónde está? Start telling me where she is or I'll break it off. Setibanya di tempat itu, Rembo dengan tenang melewati gang dengan kawasan yang paling berbahaya di Meksiko. ¡Sale! ¡Atásquense con este! Hingga sampailah ia di sebuah atap yang di situ ada Vito dan anteknya yang langsung mengelilingi Rembo. Rembo langsung digeledah dan ditanyai alasan dia datang. Namun Rembo hanya diam. Saat Vito menemukan foto Gabriela di dompetnya, lalu Vito mengatakan bahwa Gabriela adalah jalan baru di tempatnya. Párenlo. Let it go. What? Cámelo como gana este hijo de la chingada y a su puta también. ¿Por qué me tiras a pendejo? Setibanya di markas, sang adik pun marah kepada Vito karena melarangnya membunuh Rembo.
Dan sebagai gantinya, Vito mengizinkan sang adik untuk memberi pelajaran kepada Gabriela sekaligus mengingatkan gadis yang lain bahwa tidak ada yang boleh main-main dengan kartel paling sadis di Meksiko. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque ese tipo está tirado en la calle. Ese tipo está tirado en la calle. Muéstrame tu carita de... Este es su cintillo. Scene pun berpindah kepada Rambo yang ditolong oleh seorang wanita Meksiko yang ada di sana. Kemudian ia dirawat hingga dirinya pulih. Debería estar mejor en un par de días. Bersamaan dengan masa pemulihannya, Gabriela disuntik, disiksa, ditiduri berkali-kali hingga ia sekarat. Saat Rambo sudah pulih, ia sangat berterima kasih kepada si wanita tersebut dan langsung menuju tempat itu lagi. Dengan mengaku sebagai pembeli, Rambo pun diizinkan untuk masuk. Dan dengan tak terduga, walau hanya menggunakan palu biasa, Rambo mampu menghabisi semua antek-antek Vito yang ada di sana. Setelah menemukan Gabriela yang tidak berdaya, Rambo pun langsung membawanya pulang. Saat tempat bisnisnya diacak-acak, sang adik pun marah kepada Vito karena membiarkan Rambo hidup. Dan untuk itu, Vito pun memutuskan untuk menemukan dan membunuhnya. Sementara itu, Rambo yang tengah dalam perjalanan pulang akhirnya harus menerima fakta menyakitkan bahwa orang yang satu-satunya dianggap sebagai anaknya sendiri harus mati tepat di samping dirinya. Saat di rumah, sang kakak langsung terkejut melihat cucu satu-satunya terbujur kaku dan sudah tak bernyawa. Dan Gabriela pun dikubur tak jauh dari rumahnya. Setelah Gabriela tiada, sang kakak pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Meksiko. Dan ia menitip pesan kepada Rambo, adiknya, untuk menjaga dirinya baik-baik dan tetap jaga protokol keselamatan. Dengan pengalamannya sebagai tentara yang telah menghabisi ratusan musuh, tidak sulit bagi Rambo untuk menyusun strategi dan membuat jebakan bagi para kartel itu. Setelah semuanya siap, kini giliran Rambo untuk memancing Vito untuk datang ke rumahnya dengan cara mendatangi kediaman adiknya. Membunuh semua anak buahnya dengan kejam serta memenggal kepala sang adik di saat ia sedang mandi di toilet.
Hingga esok harinya, Vito menemukan sang adik yang tewas dengan posisi duduk di kasur tanpa kepala. Dengan kertas yang bertulisan alamat rumah Rambo di sana, Vito pun mengerahkan pasukannya berserta senjata beratnya ke kediaman rumah Rambo. Rambo sendiri terlihat tengah berdiri di makam Gabriela dan menunggu para kartel itu datang. Hingga saat iring-iringan mobil itu datang, Rambo bersiap dengan posisinya. Di saat salah satu mobil menginjak ranjaunya, saat itulah perang dimulai. Vito dan anak buah lainnya langsung menyebar ke segala arah. Hingga terowongan diledakkan dan Vito keluar dari terowongan tersebut dan Rambo pun langsung menghujam bahu kanan Vito dengan panahnya. Dan di detik-detik ajal menjemputnya, Vito melihat Rambo dengan tubuh kekar dan pisau di tangannya. Saat Rambo sudah ada di depan wajahnya, saat itu juga ia sadar bahwa Rambo bukan orang sembarangan dan ia telah melakukan kesalahan paling besar di dunia ini. Rambo pun merobek dada Vito, kemudian mengambil jantungnya dengan tangannya sendiri. Dan akhirnya Vito pun tewas dengan sangat mengenaskan. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menemani waktu senggang kalian. Jika kalian mau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang request, nanti bakal kita eksekusi. Thanks for watching and see you then.